WhatsApp. Jumpa lagi bersama saya Mesna. Selamat datang kembali di channel Hanaman Esport. Ya, saya akan membahas terusannya kemarin. Wah, ada satu kontestan baru nih, Athena nih ya, yang memperebutkan ke atas. OR juga perlu di-note karena sudah mulai nyicil ingin ikut berebut ya. Oke, di sini hari ketiga match kelima ya. Karena di match kelima ini saya sudah preview itu BTR Tusun ya. Mungkin akan saya bahas langsung, saya gabungkan match kelima dan match keenam ya. Tanpa lama-lama lah ya. Arah pesawat bener-bener pelit. Untuk BTR aman sih ya. Tapi untuk tim-tim lain yang drop zone-nya berada di bawah sini ya PR. Pasti akan banyak tim yang berimprove. Cepetin aja. Zona sudah keluar dan wow. Ini 60-40 ya. Bahkan 70-30 ini. Ini untungnya BTR masuk ke zona dan akan menjadi PR, dan sementara RRQ yang notabene sekarang berada di puncak hampir dapat center circle. Kita cepetin aja, tidak ada yang perlu di-note. Ternyata BTR melakukan rotasi tidak seperti biasanya mereka akan berada di jalur sini, tapi mereka muter ke pinggir ya. Seperti apa? Oke, BTR sudah memasuki camp Alpha, sementara yang lain juga jaraknya juga terlalu jauh, hanya OR yang dekat dengan BTR, dan saya rasa karena OR mengambil high ground, mereka bisa melihat pergerakan BTR sih ya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, BTR dari camp naik melalui perbutan, berusaha mengambil tempat yang biasanya mereka ambil, cuman sayangnya OR terlebih dulu melakukannya ya, dan melakukan persis seperti BTR yang waktu itu mereka membagi vision split yang sangat jauh dan mengontrol area yang sangat luas. Ini bisa terlihat semua ya dari berbagai angle. Ini BTR terlihat sama pemain OR ya. Ini benar-benar perfect penjagaan dari OR. So next nggak bisa lewat sini karena ini benar-benar terbagi. Ini umpet di sini kelihatan sama yang sebelahnya ya. Benar-benar tim yang menguasai tebing sini sih dia punya power yang tinggi sih di sini ya. Dan harus kehilangan satu player, dan BTR langsung memutuskan untuk mundur karena ini mereka sudah tahu benar-benar tebingnya benar-benar sudah dikuasai dua tebing tersebut. So akan sangat menjadikan PR buat mereka untuk tetap melanjutkan ke sini, sehingga mereka memutuskan untuk mundur ya. Keputusan yang bagus, dan zona berikutnya akan menutup. Kita akan lihat ya, benar-benar visionnya terbuka gitu loh. Dan angle-nya sudah tertutup, tinggal si ini kalau mau kesini cuman terlalu jauh dan nggak worth it untuk mengejar BTR kalau kesini, karena ini kunci. Kalau ditinggalkan juga sayang juga gitu loh posisinya kalau ditinggalkan. Dan BTR sudah recovery dari HP-nya, mereka sudah healing, mereka mencari opsi baru untuk bergerak tipis ya, posisinya poin tipis, dimana cuma selisih berapa poin, nggak sampai 10 itu. RRQ Athena berada di puncak BTR kedua. Nih banyak yang nekat lewat air. Circle-nya akan kemana ini? Untung nggak jauh ya, sekitar ini ada berapa kotak, 200 meter, hanya 200 meter. Dan di sini jalan ini konturnya cukup menutup angle mereka untuk dilihat IND. Kalau mereka lewat sini sih ya, ini lebih ada bukit kecil lah. Cuman kalau ke sini lagi ini open field dan OR bisa melihat mereka lagi gitu. Tapi OR juga terlambat sih untuk memutuskan rotasi karena ini pergerakannya nggak gitu butuh waktu gitu loh untuk turun dari tebing itu. Ini juga rugi, miskomunikasi mungkin. Kita akan lihat aja. RRQ berada di zona ya, dan TSM benar-benar di sentral
Ini akan menjadi penumpukan yang luar biasa. PR ya. Ini juga gambling. Kalau dia mampu menumbangkan damage dari Blue Zone juga akan kena dia, jadi percuma, nggak worth it sih. Ya kalau dapat 2 dia mati, 1 sih worth it sih ya. Oh ya, Bigetron ternyata tereliminasi di peringkat 11 dan sang pesaing berapa ya? Kayaknya RRQ juga tumbang ya, Tusun juga, jadi sebuah keuntungan gitu loh. Oh ya ini ya, ya benar sekali, ulu chicken dan BGTR tadi out di peringkat 11 dan RRQ juga Tusun. Ini maksudnya kesempatan lah, untungnya RRQ juga Tusun, jadi tidak membuat gap jarak yang tambah jauh. So kesempatan buat BTR untuk memperbaiki di match selanjutnya, karena untung Athena juga Tusun, jadi masih ada chance ya. Seandainya Athena tadi bermain bagus, ini akan PR buat BTR untuk mengejar gitu loh. Dan damage-nya juga pasti akan sedikit ya, 46 saja, karena mereka tadi dari rotasinya udah terlock sehingga sulit. Dan kita lihat table point-nya overall sampai hari ke-3 match ke-5 ini, Athena 211, Bigetron 204, selisih 7 poin saja. Cuman kalau ini nanti di match berikutnya tidak bisa maksimal, ini akan PR juga, karena Athena tahu sendiri lah, maksudnya mereka bukan kaleng-kaleng juga untuk berebut juara gitu loh. So langsung saya sambung ke match 6 aja ya, match dimana penutup di hari ketiga. Langsung kita lihat aja des. Oke, jangan lupa ya share ke teman-teman kalian ya, biar sama-sama cari ilmu lah. Dan arah pesawat cukup pelit, benar-benar menguntungkan dari tim yang suka mengambil SMB, dan Delta BTR juga seperti biasa lah ya, masih bisa meraih drop zone mereka. Wih, Bima ya, spesialis mengambil mobil. Oke lah ya, next saja. Tidak ada yang perlu saya note. Circle kedua ya ini, dan ternyata mengarah ke pulau utama punya, jadi nggak bikin suasana kacau lah ya. Dan BTR harus segera rotasi. Box sudah berada di depannya, ini akan menjadi cross rotation. Banyak tim yang bertumbuk di sejajar di center circle. Ini juga akan membuat keuntungan bagi BTR, karena apa kita tahu RRQ di Pochinki ya, enter, jadi dia akan mendapatkan kontestan lain terlebih dahulu, dia akan fight dahulu, dan itu sebuah keuntungan bagi BTR gitu loh. So kita akan cepetin ya, walaupun masih zona kedua, tetapi fight di Blue Zone zona kedua pun juga kalau terlalu lama itu susah juga, karena ketika dia udah fight satu tim rata, satu tim lagi harus recovery-nya harus cepat. Kalaupun sudah recovery, dia harus ke zona, kalau jauh PR lagi. Ketika zona jalan itu mereka harus jalan lagi, dan tidak ada waktu untuk recovery lagi gitu. Nggak worth it saya rasa putusan seperti ini. Oke ya, kita hold dulu. BTR ternyata sudah berhasil memasuki hampir center circle. Berarti tadi box juga rotasi ya sepertinya ya, kok nggak ketemu. So sudah semua tim sudah masuk kecuali T1. Ini yang tadi nggak worth it, tadi saya rasa dia selamat, karena ketika masuk sini untuk recovery pun dia harus out dulu gitu loh. Ada tim di situ nggak? Kalau ada ya selesai. So kita akan lihat zona berikutnya di mana, dan agak donat, dan BTR masuk circle. RRQ sang juara sementara sampai ke match 5 ya, mulai rotasi dari Ruin ya. Kita lihat Zuxi dikirim, dia observer, dia melihat, mencoba mencari zone baru. Seperti biasa harus seperti itu ya kalau tim, kalau dirasa di tempat asal mereka zonenya yang ini
aman sih, tapi kalau kita tetap harus prepare di mana kita akan menempati area baru lagi gitu, tempat zoning ya baru lagi, dan ini mengirimkan satu observer, satu scouter. Yuxi dikirim untuk mengamankan atau mencari area baru untuk mereka zoning. Sementara box keluar dari Pochinki, Valdus berada di depan dan RRQ benar-benar menguasai ruin. Mereka udah berada di high ground ruin, tempat yang tinggi dari ruin, hampir center, dan ini cukup ya bagus sih untuk RRQ ya, otomatis ya, karena seperti yang saya bilang RRQ juga mentalnya juga mental juara. So ketika mereka berada di puncak dia akan melakukan yang baik lah ya. Untuk BTR masih aman, tidak ada kontestan. Mungkin mereka ketika akan mendapatkan zone baru untuk zoning ini akan bertemu dengan TS ataupun Valdus ya. Kita lihat aja ya, dikirim Zuxi mencoba mencari ya, ini terlihat dia muter-muter. RRQ stick berada di meja. OR juga tim yang jadi kontestan ya, tapi karena dia belum tahu bahwa itu RRQ jadi masih jaga-jaga badan lah ya, nggak gegabah gitu. So setelah Zuxi dikirim tadi dan sudah mematok di sini area baru kita, dia menginfokan ke teman lain dan teman yang lainnya menyusul gitu loh, dan mereka mempunyai zone di mana mereka harus zoning lagi baru. Cukup bagus di sini karena area bukit itu dan tidak jauh dari untuk memasuki circle. TS ini cukup berani sih untuk di sini ya. Split sejauh ini ya hampir 300, 300. Kita lihat aja RRQ harusnya bisa untuk kesini di bukit sini, tetapi PR-nya adalah pintu rotasi RRQ dan BTR itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang akan ke arah mereka. Ini akan menjadi sebuah ujian bagi kedua tim ini. So dulu sih enak ya, udah di atas dan susah untuk takedown mereka dari bawah. Kalaupun bisa langsung bisa di revive sih. Kita lihat ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak tim yang akan melewati pintu mereka. BTR berhasil memotong salah satu pemain Valdus, masih kurang, dia ingin yang lain. Nah ini ya repotnya kalau cross rotasi gitu, kalau ada dua tim yang sudah menguasai kanan kirinya, untuk cross sih ngeri. Still kill ya, bagus sekali. Mereka harus cepat-cepat rotasi. Ya, KOG nih memutuskan untuk menabrak dan langsung bisa dieksekusi dengan baik oleh BTR. Dia benar-benar zoning dengan perfect gitu loh. 2 orang yang ada di tempat yang ditabrak KOG ini berhasil kontrol dengan baik. Oke. Dan ini bagus poinnya untuk BTR. Low SP box juga bagus sekali. Ada satu tim lagi yang akan cross di daerah BTR. Apakah akan melihat? Oh ternyata enggak ya, minggir ya mereka. Tadi kalau lewat sini sih bakal dihajar itu sepertinya ya. Sekarang BTR akan melawan box, dimana momok dari beberapa match mereka belum memasuki zona, dan ini zona sudah berjalan. Seharusnya BTR harus langsung mencari zone baru, area baru untuk mereka zoning. Di RRQ udah pulang ya? Saya malah nggak sadar. Atau nggak RRQ di pegunungan ya, di gunung mereka. Ini ya, kita lihat ya. Nih, dia mengetahui ada orang yang nabrak, dia langsung PD untuk keluar gitu. Oke, kita lihat, pause dulu. BTR sudah rotasi dan gantian BTR yang akan cross line dari jalur rotasi. Ini cukup PR. Kalau dia ambil kiri PR, seharusnya dia lebih memilih untuk nabrak TS sih ya. Ini kompon dan worth it untuk ditabrak karena ini kompon. Karena kita tahu kalau ke sana juga ada 2 tim, ke sini juga ada 2 tim. Sementara kalau direct mau ke center juga ada RRQ yang menguasai sini, dan Ulu ini season segini bisa dikuasai oleh 2 tim ini gitu. So, semoga mereka nabrak TS. Karena akan menutup. Wow, dan sangat menguntungkan buat RRQ, di mana yang mereka benar-benar hampir mendapatkan center circle dan berada di tebing gitu. Vision Ulu nggak bisa lihat RRQ ya karena terlalu rendah.
dan RRQ akan stay, akan hold. Mereka tahu banyak tim yang akan masuk ke arah pintu mereka. So ini PR buat Bigetron, akankah bisa melakukan melewati dengan baik? Kita lihat aja. Masih 4, ini cukup seru sih ya, dimana kalau sampai RRQ bisa mengamankan poin yang lebih bagus dari PTR, ini akan seru karena jadi tiga kali ya RRQ berada di puncak klasmen. So sudah ada yang rotasi. PTR mencoba komit untuk menghabisi Bok karena dia tahu tadi ya sudah dikenok 1, itu Bok. So nggak salah keputusannya, cukup worth it. Kalau menang ya sangat worth it sekali karena untuk memperlebar jarak ya. Dan kita cepetin aja lah ya. Wah ini sulit sih, mereka kemakan zona ya. PTR terpress dan 2 orang mencicil. Ini akan ditinggalin sih, jelas akan ditinggalin karena zona juga sudah bergerak. Gak ada pilihan untuk menyelamatkan karena sudah zona kelima, damage-nya juga nggak main-main. Luxi berada di kompon yang tadi ditempati TS, cuman sekarang udah telat sih untuk mengambil ini. Dia hanya akan melakukan checkpoint dan recovery aja mungkin ya. Nah, nih ya, RRQ benar-benar mengontrol daerah ini. Dia vision mereka luas, dia bisa melihat TS, dia bisa melihat OR ya. Mereka tidak membiarkan OR untuk leluasa naik. Tapi dengan kondisi seperti ini membuat RRQ juga terkepung gitu. Dimana di atas yang lebih tinggi itu ada tim yang sudah amankan. Sini juga ada, ini benar-benar sandwich dari berbagai arah. Apakah bisa keluar dari itu? Zona akan menutup dan BTR yang sisa 2 orang sudah memasuki zona. Kita akan lihat zona berikutnya di mana. Ini bagi player-player yang sudah berada di atas tebing ini sangat untung sekali ya, karena vision mereka luas dan bisa nyayur yang beberapa player yang mencoba naik ya. Ini bakal susah untuk BTR. Hanya mereka melakukan setup smoke untuk menutupi vision yang dipunyai oleh RRQ ya. Kalau smoke-nya hilang, ini dia visionnya terbuka oleh RRQ ya. Untungnya ya RRQ mendapatkan kontestan yaitu Yudo, ini keuntungan buat Bigetron. Apakah bisa rata? Kalau rata sih bagus. Wow, dan RRQ pulang ya. Ini sebuah keuntungan buat BTR, dimana dia harus mengejar placement. Saya rasa seharusnya karena tinggal 2, mereka akan harus memutuskan 1 orang untuk healing sih. Saya rasa ya, karena ini kesempatan. Kita lihat aja apa yang akan diputuskan. Kita lihat mencoba merangsek masuk. Bagus sekali ya, dia masuk mobil untuk meluaskan visionnya. Oke, tapi tadi eliminasi ya box yang notabene di bawah BTR, dan itu penting sekali. RRQ dan box eliminasi terlebih dahulu sebelum BTR akhirnya tereliminasi. Jadi ini untuk secara placement point BTR lebih diuntungkan gitu loh. Bagus sekali. Akan berapa poinnya kita akan lihat. Ini ya, karena Ulu juga udah terlalu enak tadi di atas. Shots mereka juga masih utuh. Kita cepetin aja lah ya. Ulu ya, bener ya, karena ya sudah enak sedari circle berapa tadi. Untuk Bigetron ya, placementnya 6, kill pointnya juga bagus, jadi dia berada posisi 3. Ini sebuah keuntungan dimana box juga berada di posisi 7 dengan 9 poin. Nah RRQ ini yang berada di atas, kita akan lihat atau terlewat ya, kita skip lagi aja lah ya. 7 kill 1400 masih standar. Dan untuk overall rankingnya dengan keunggulan placement tadi, Bigetron akhirnya merebut kembali puncaknya dengan poin yang sama 217, namun berbeda kill point ya, dimana RRQ yang sudah 5 chicken dinner cuman untuk kill point lebih sedikit dari BTR. Sehingga dan ini ya, setelah RRQ menjadi kontestan baru kemarin di match sebelumnya, ternyata ada kontestan baru muncul yaitu Ulu ya.
cukup tipis 4 poin saja. Jadi ini akan semakin seru sih, dimana 5 tim ini benar-benar masih punya kesempatan untuk bertarung di atas gitu. Semakin seru ya. Ini semakin seru dimana penutupan hari ketiga ini membuat seru 5 kontestan ya. Akan seperti apa di hari keempat, dimana hari terakhir dari final yang akan menentukan. Pantengin terus channel Hanaman Esports, saya akan membahas sampai match terakhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Misna pamit undur diri. Gracia Noman.